Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-27 ini, bab 2, Bapak akan menyampaikan materi tentang pengertian lingkungan dan ekosistem beserta komponen-komponen yang menyusunnya. Tetap semangat dalam pembelajaran online ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian lingkungan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan komponen lingkungan. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ekosistem. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian lingkungan. Makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan dan makhluk hidup tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Keduanya selalu mempengaruhi. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan? Secara umum, lingkungan diartikan sebagai segala sesuatu, baik itu benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Seperti apa? Nah, misalnya lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumah itu ada batu, ada rumput, ada pohon, ada burung, ada pasir. Nah, itu semuanya dikatakan sebagai lingkungan. Kemudian, segala sesuatu yang ada di lingkungan merupakan sistem yang kompleks, sistem yang lengkap, sehingga saling mempengaruhi antara satu sama lainnya. Maksudnya di sini adalah antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain itu selalu membutuhkan atau saling mempengaruhi, baik itu makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan benda mati. Lingkungan itu bersifat dinamis karena dapat mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisinya. Jadi lingkungan ini bisa mengalami perubahan, ya, tergantung dari makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Nah, perubahan lingkungan yang terjadi dapat mengarah ke perbaikan atau dapat juga mengarah pada kerusakan. Nah, jadi perubahan lingkungan itu bisa mengarah ke perbaikan. Itu berarti makhluk hidup yang menempati lingkungan tersebut memahami arti dari lingkungan. Nah, tapi kalau yang dan dapat juga mengarah pada kerusakan, nah ini berarti makhluk hidupnya masih belum memahami apa itu lingkungan, ya. Yang kedua, komponen lingkungan. Setiap makhluk hidup menempati tempat tertentu dalam suatu lingkungan. Tempat tersebut dinamakan habitat, atau singkatnya habitat itu adalah tempat tinggal. Seperti ikan, habitatnya adalah di air. Burung, habitatnya di pohon, ya. Nah, cacing habitatnya di tanah, yang mana cacing ini habitatnya di dalam tanah itu macam-macam. Di situ ada mungkin semut tanah, kemudian ada ya lain-lainnya. Selain cacing, di dalam tanah juga ada keluing, ya, dan lain-lain. Nah, itu berarti mereka memiliki habitat yang sama. Atau misalnya udang sama dengan tanaman pohon bakau. Nah, itu antara udang dengan pohon bakau itu dia memiliki habitat yang sama, yaitu tempat tinggal yang sama. Nah, di dalam lingkungan terdapat dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen biotik.
Biotik itu artinya makhluk hidup. Berarti komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri daripada makhluk hidup. Nah, komponen-komponen biotik terdiri atas semua jenis makhluk hidup, meliputi jenis mikroorganisme itu seperti bakteri, virus, makhluk-makhluk kecil ya, jamur, ganggang, segala jenis tumbuhan, segala jenis hewan dan manusia. Itu adalah makhluk hidup. Jadi diingat, biotik itu adalah komponen makhluk hidup. Yang B adalah komponen abiotik. Abiotik artinya bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang membentuk lingkungan abiotik, misalnya suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, dan tanah. Ini merupakan komponen abiotik. Yang ketiga, pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen ekosistem, satuan-satuan makhluk hidup, dan jenis-jenis interaksi antar komponen ekosistem. Nah, yang keempat, komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem dibedakan menjadi komponen. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem berupa benda-benda mati. Jadi diingat tadi, lingkungan abiotik berarti adalah makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, namun memiliki fungsi untuk menyediakan dan mendukung kebutuhan makhluk hidup. Contohnya itu suatu organisme dapat bertahan hidup apabila terdapat adanya air, tanah yang subur, udara, cahaya matahari, oksigen, dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebagai komponen abiotik. Nah, jadi komponen yang tak hidup atau benda mati. Yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan perannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama atau A adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup dapat disebut sebagai produsen jika makhluk hidup tersebut dapat membuat makanan sendiri atau autotrof. Yang mana autotrof berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan trofin yang artinya makanan. Jadi produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, khususnya tumbuhan hijau. Kenapa? Karena tumbuhan membuat makanan melalui yang namanya proses fotosintesis, yaitu karbon dioksida plus air, klorofil, gula, dan oksigen. Nah, oksigen ini hasil dari proses fotosintesis ini sebagian digunakan oleh tumbuhan untuk mereka tumbuh dan berkembang, sebagian itu dilepaskan ke alam, yaitu digunakan oleh makhluk hidup untuk bernapas, khususnya manusia. Yang B, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup. Yang digolongkan sebagai konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Kebalikan dari autotrof, yaitu heterotrof. Heterotrof berasal dari kata hetero yang artinya lain dan tropin yang artinya makanan. Organisme yang termasuk konsumen antara lain manusia dan hewan. Jadi manusia dan hewan itu bergantung terhadap tumbuhan sebagai produsen. Yang C, dekomposer. Dekomposer merupakan organisme pengurai tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya di sini adalah bakteri dan jamur, bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada D, detritipor. Detritipor itu merupakan organisme pemakan detritus atau sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang melapuk menjadi serpihan hancuran yang sangat kecil. Itu disebut dengan detritipor. Contohnya di sini adalah cacing tanah, rayap, kutu kayu, teripang, siput, keluing, dan lain-lain.
Yang predator dan parasit. Predator itu adalah organisme yang mendapatkan makanan dengan cara memburu hewan lainnya. Ya, contohnya harimau memburu kelinci, ya ular memburu tikus. Nah, itu adalah predator. Kemudian parasit merupakan organisme yang mendapatkan makanan dengan menumpang dan menyerap organisme lainnya, sehingga organisme inang itu makhluk hidup atau tempat yang dia tempati ya, inang namanya. Lama kelamaan akan mati. Contohnya di sini adalah benalu, tali putri, jamur, parasit dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, satuan-satuan makhluk hidup dalam ekosistem itu yang pertama ada A, individu. Individu itu artinya makhluk hidup tunggal atau berdiri sendiri. Biasanya dia menggunakan kata seekor. Nah, menggunakan kata seekor, sebuah, sebatang. Misalnya seekor jebra, seekor kambing, sebatang pohon pisang. Nah, itu adalah individu. Yang B, populasi. Populasi merupakan sekelompok individu sejenis yang menempati suatu tempat pada saat tertentu. Nah, biasanya menggunakan kata sekumpulan. Nah, bisa lihat pada gambar sekumpulan zebra. Jadi dia yang sejenis ya. Misalnya zebra semuanya. Nah, menempati suatu tempat pada saat tertentu, atau sekumpulan semut, atau sekumpulan kupu-kupu, sekumpulan kambing. Nah, itu adalah populasi. Kemudian yang C adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, ini dikatakan sebagai komunitas. Misalnya komunitas padang rumput. Ya. Nah, ini dikatakan sebagai komunitas. Nah, demikian sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan soal latihan dari pengertian lingkungan dan ekosistem yang sudah Bapak jelaskan tadi. Semoga kalian bisa menjawab dengan benar dan betul. Kemudian kalian tulis soal ini, jawabannya di buku tulis dengan lengkap ya. Jangan separuh-separuh menulis jawabannya. Nah, pada lembar ini, slide ini ada 3 soal. Bisa kalian baca, kalian tulis. Ini soal yang keempat, kelima, dan keenam. Ini soal yang ke-7, 8, 9, dan 10. Bapak harapkan kalian mengerjakannya tepat waktu ya, jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Demikian materi yang kali ini yang dapat Bapak sampaikan sebelum Bapak tutup pembelajaran. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian pahami, bisa kalian baca kembali ya, dan bermanfaat nantinya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.